Kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman seram yang aku alami di salah satu hotel di Samarinda. Dan ini ada hubungannya dengan wilayah hutan raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Aku ini orang yang paling takut ketinggian. Bisa pingsan kalau harus berada di tempat tinggi. Termasuk juga paling takut kalau naik pesawat terbang. Tapi karena tugas kantor, dengan sangat terpaksa, aku harus menggunakan pesawat terbang untuk mencapai tujuan-tujuan ke luar kota. Pada tahun 2018, kantor menugaskan aku untuk ke Samarinda, sebuah kota besar di Kalimantan Timur, dan itu adalah untuk pertama kalinya aku ke Samarinda. Karena terbang dari Jakarta ke Samarinda harus menggunakan pesawat, tidak ada cara lain. Rabu pagi, aku take off dari Jakarta menuju Balikpapan. Waktu itu tidak ada pesawat yang langsung ke Samarinda. Tersiksa lahir batin selama 2 jam lebih di dalam penerbangan tersebut. Pada akhirnya, mendarat mulus di Bandara Sepingan, Balikpapan. Dari situ aku melanjutkan perjalanan lewat darat menggunakan mobil. Sekitar 3 jam lebih perjalanan ke Samarinda, aku disuguhkan dengan pemandangan yang bagus selama perjalanan darat itu. Memang pada dasarnya, aku hobi jalan-jalan, apalagi ke tempat yang baru pertama kali aku kunjungi. Perjalanan darat Balikpapan Samarinda ini melewati wilayah yang namanya Bukit Soeharto. Wilayah hutan raya yang dikelola pemerintah, hutan rindang yang bagus, mengingatkan aku akan wilayah Ujung Kulon, Pandeglang. Aku sangat suka suasananya. Ketika melintas wilayah itu, aku merasakan hal yang tidak biasa, agak merinding dan mendadak jantungku berdegup kencang. Dan ditambah lagi saat mataku menangkap deretan orang kurus kering berjalan beriringan di bukit itu. Ada yang membawa pengki, cangkul dan alat-alat kerja lainnya. Mungkin saja sedang ada proyek di sana. Begitulah aku berprasangka. Matahari sudah hampir sejajar dengan ubun-ubun kepala ketika mobil yang aku tumpangi mulai memasuki kota Samarinda. Tujuan pertamaku langsung ke kantor klien untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya, dan setelah itu barulah ke hotel untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, setelah pembahasan pekerjaan usai, akhirnya sampai juga di hotel tempatku tinggal untuk 2 malam ke depan. Hotel berbintang yang dekat dengan salah satu mall terbesar di kota itu. Hotel yang bagus, ada balkonnya yang ada di lantai atas, bisa melihat pemandangan Sungai Mahakam yang besar dan indah. Ada suasana yang kurang mengenakan ketika aku masuk ke kamar, karena kamar yang akan aku isi ternyata twin bed. Aku paling tidak mau menginap di hotel dengan fasilitas twin bed, karena sebelum-sebelumnya ada pengalaman yang tidak enak ketika aku harus menginap di hotel sendirian dengan 2 tempat tidur. Kemudian aku komplain ke manajemen hotel untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Aku bersyukur karena manajemen menyanggupi untuk mengganti kamar. Akan tetapi sialnya, ketika sudah di dalam kamar, ternyata AC-nya rusak. Sekali lagi aku komplain dan manajemen bilang kalau kamar lain yang setara sudah tidak ada lagi. Satu-satunya kamar yang ada adalah kamar dengan 2 tempat tidur yang di awal tadi. Aku yang ingin cepat beristirahat daripada semalam kepanasan, terpaksa aku ambil kamar dengan twin bed itu. Sebenarnya beberapa kali aku punya pengalaman tidak enak ketika bermalam sendirian di hotel dengan kamar 2 tempat tidur. Karena itulah, waktu itu aku berharap semoga tidak ada kejadian aneh. Ternyata harapan itu tidak terkabul. Setelah beberes, yang aku lakukan pertama kali adalah mandi. Kira-kira jam 10 malam,
Aku masih menikmati berendam di air hangat. Sebegitu nyaman dan ditambah cukup melelahkan hari itu, aku sampai hampir tertidur, tapi tidak sampai benar-benar tidur. Aku mendengar suara orang laki-laki setengah berbisik, "Tolong antar kami pulang." Aku pun kaget ketika mendengar suara tersebut, dan aku yakin suara itu bukan berasal dari kamar sebelah. Perasaanku pun jadi tidak enak. Dengan segera aku bangkit dan keluar dari kamar mandi. Selesai mandi, aku memutuskan untuk langsung tidur. Sesuai kebiasaan, TV tetap menyala dengan suara kecil dan tidak semua lampu dalam keadaan mati. Aku tidur di atas tempat tidur yang letaknya dekat jendela. Sementara tempat tidur yang satu lagi aku letakkan pakaian di atasnya. Trauma. Yang aku ingat sebelum jam 12 malam, aku sudah terlelap. Di dalam tidur, aku mengalami mimpi seram. Didatangi dua orang laki-laki yang wujudnya cukup menakutkan. Laki-laki pertama berpostur tinggi besar dengan kemeja rapi. Tapi ada yang menyeramkan. Laki-laki ini lehernya hampir putus dengan darah bercucuran membasahi pakaiannya. Lelaki kedua lebih menyeramkan lagi, dengan postur lebih pendek dari yang pertama. Pakaian yang digunakan seperti seragam perusahaan travel. Yang menyeramkan adalah laki-laki kedua itu berdiri tanpa kepala. Aku hanya diam, tidak bisa bergerak, tidak bisa mengucapkan kalimat apapun ketika laki-laki yang masih ada kepala itu berkata, "Tolong antar kami pulang." Sebegitu ketakutannya sampai aku terbangun dari tidur dengan nafas tersengal-sengal. Terbangun tapi tidak bangkit dari tempat tidur. Posisi miring ke kiri menghadap jendela kamar, membelakangi tempat tidur kosong. Tidak seluruh jendela kamar tertutup tirai. Sebagian aku biarkan terbuka, sebagian kaca jendela terlihat. Ketika masih membayangkan mimpi yang baru saja aku alami, tiba-tiba pandanganku menangkap pandangan yang aneh dari kaca jendela kamar. Kaca itu memantulkan situasi dalam keadaan di belakangku, yaitu di tempat tidur kosong. Karena penasaran, aku mencoba untuk lebih fokus. Ternyata dari pantulan kaca itu terlihat dua orang laki-laki yang baru saja hadir di dalam mimpiku. Mereka tepat berada di belakangku. Lelaki pertama posisinya duduk di tempat tidur menghadapku, sedangkan laki-laki yang kedua berdiri di sebelahnya tanpa kepala menghadapku juga. Aku tidak berani berbuat apapun, badan gemetar ketakutan dan mulai membaca doa sebisanya. Di tengah ketakutan, aku memutuskan untuk memejamkan mata. Ada yang bernafas dekat di telingaku. Dan sekali lagi aku mendengar suara berbisik pelan di telingaku, "Tolong antar kami pulang." Sontak aku pun langsung bangkit dan memberanikan diri melihat ke arah posisi dua orang itu. Namun mereka sudah tidak ada. Aku langsung berhambur keluar kamar dan duduk di balkon hotel. Setelah semua mulai agak tenang, aku pun menelpon Om Deddy. Dia adalah orang yang biasanya aku hubungi apabila sedang mengalami kejadian mistis dan menyeramkan. Dalam percakapan telepon tersebut, aku menceritakan semuanya dari awal. "Ya sudah Roy, kamu antar pulang saja. Kasihan, nanti mereka akan memberitahu kemana mereka akan pulang. Kamu tinggal ikutin aja," ucap Om Denny di akhir percakapan. Inti dari percakapanku dengan Om Deddy adalah mereka benar-benar minta tolong agar diantar pulang. Pulang kemana? Kenapa minta tolong ke aku? Gumamku dalam hati. Menurut omongan Om Denny, itu karena mereka menganggap aku cukup kuat untuk mereka jadikan tumpangan ke tempat tujuan mereka pulang. Sebelum-sebelumnya, mereka sudah sering meminta pertolongan, akan tetapi tidak ada yang cukup kuat untuk membantu mereka.
Setelah mulai terdengar alunan suara orang membaca ayat Al-Quran dari masjid sekitar, aku baru berani masuk ke dalam kamar lagi untuk tidur sebentar. Keesokan harinya, hari itu aku tidak fokus kerja. Badanku lemas seperti ada kantung pasir di pundak. Berat sekali. Aku pikir mungkin karena memang aku kurang tidur pada malamnya. Beberapa rekan klien bilang wajahku katanya pucat dan beberapa kali juga terlihat melamun dengan tatapan kosong. Untungnya jam kantor selesai tidak terlalu sore. Jam 2 siang sudah selesai. Syukurlah aku bisa balik ke hotel lebih awal dan kembali untuk tidur. Aku terbangun dari tidur menjelang maghrib dan badan malah terasa sangat lelah. Melamun sebentar memikirkan mereka yang berbisik meminta untuk diantar pulang. Beberapa saat lagi malam menjelang dan malam Jumat pula. Naluriku berkata kalau malam nanti pasti akan lebih mencekam dari malam sebelumnya. Daripada tersiksa lagi semalaman, akhirnya aku putuskan check out selepas maghrib dan langsung berangkat ke Balikpapan. Aku akan cari hotel di Balikpapan dan aku tidak peduli dengan omongan Om Denny yang menyuruhku untuk mengantar mereka pulang. Aku pun berkemas. Untungnya aku masih dapat tempat duduk di travel jurusan Balikpapan, walaupun harus mendapatkan mobil terakhir pada hari itu. Jadwal keberangkatannya jam 10 malam, tapi jam 9 malam aku sudah sampai di tempat travel. Hanya ada beberapa orang di ruang tunggu. Mungkin karena bukan hari libur atau musim liburan, jadi hanya sedikit orang yang bepergian ke luar kota. Mendekati jam keberangkatan, ruang tunggu semakin kosong. Hanya ada aku dan seorang lelaki berumur sekitar 30 tahunan yang duduk di kursi belakang. Tepat jam 10 malam, Pak sopir bilang mobil akan berangkat. Kami para penumpang dipersilahkan untuk masuk sebentar. Mobil memang benar-benar kosong. Hanya berpenumpang 2 orang saja, yaitu aku dan laki-laki tadi. Aku duduk di belakang kursi sopir. Kursi sebelahku tempat duduknya kosong. Sedangkan penumpang yang satu lagi itu duduk di rentetan kursi tengah di belakangku. Mobil meninggalkan kota Samarinda membelah gelapnya malam. Badan yang masih terasa capek dan berat, aku paksakan untuk tidur. Istirahat 1 atau 2 jam mungkin akan sedikit membantu. Tapi ketika sudah mulai bisa terlelap, aku malah kaget dan terbangun tiba-tiba. Pak sopir, Pak, stop Pak, saya mau turun di sini, ucap penumpang yang ada di belakangku. Terlihat penumpang itu sedikit panik. Pak sopir langsung menghentikan kendaraannya dan bertanya, kenapa tidak jadi ke Balikpapan? Lelaki itu menjawab, kalau dia batal ke Balikpapan. Posisi mobil saat itu masih sedikit di luar kota Samarinda. Kira-kira baru berjalan 30 menitan. Akhirnya hanya tinggal aku dan Pak sopir yang berada di dalam minibus itu. Walaupun penumpangnya hanya tinggal aku sendirian, mobil tetap melanjutkan perjalanan. Begitu lelahnya badan, aku kembali mulai terlelap. Tapi tidak lama, mungkin hanya sekitar 30 menit. Kemudian aku kembali terbangun. Ternyata mobil sudah memasuki hutan raya Bukit Soeharto. Suasana sangat hening dan gelap sekali. Hanya sesekali mobil kami berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Daerah kawasan Bukit Soeharto ini pada siang hari pun sudah menyeramkan, apalagi tengah malam dan malam Jumat pula. Ketika Pak sopir memacu kendaraannya dengan kecepatan cukup tinggi, aku langsung bilang kalau jangan terlalu kencang dan tetap hati-hati. Beberapa saat kemudian, di tengah heningnya suasana, tiba-tiba aku mendengar suara deru nafas dari kursi belakang. Aku tidak berani untuk menoleh ke belakang. Aku menarik badan dan duduk agak maju ke ujung kursi, tidak lagi bersandar. Tidak tahu karena memang perasaanku saja atau bagaimana,
Tapi sepertinya Pak sopir sudah melihat sesuatu karena aku lihat dari kaca spionnya matanya terlihat ketakutan dan seperti terus membaca doa. Ternyata tepat di belakang kursi tempat aku duduk, terlihat ada dua sosok yang mendatangi aku di kamar hotel tadi dengan penampilan yang sama. Yang satu kepalanya nyaris putus dan yang satu lagi duduk di sebelahnya, hanya badan tanpa kepala. Langsung lemas badanku. Ternyata mereka ikut dalam kendaraan. Mungkin itu alasan lelaki tadi membatalkan perjalanannya, karena dia lebih dulu melihat keganjilan itu. Aku panik, ketakutan dan langsung berpaling menundukkan kepala. Tanpa sadar, aku pegang dengan kencang pundak Pak sopir dari belakang. Tapi dia diam saja, seperti sudah mengetahui peristiwa yang tengah terjadi. Beberapa menit kemudian, aku merasakan kalau mobil berbelok ke arah kanan jalan dan berhenti. Aku dongakkan kepala, ternyata mobil berhenti di depan warung kecil yang sudah tutup. "Mas, kita turun dulu di sini, Mas," ajak Pak sopir dengan suara sedikit bergetar sambil mematikan mesin mobil. Aku mengikuti ajakannya, langsung membuka pintu dan keluar mobil tanpa berani melihat sedikit pun ke arah kursi belakang. Kami berdua duduk di depan warung yang sudah tutup itu. Penerangannya hanya lampu kecil pada pojok gubuk, tapi cukuplah daripada gelap sama sekali. Kami duduk hanya beberapa meter dari mobil. Di depan adalah jalan raya dan hutan rindang di seberangnya, dan di sekitar warung juga hutan. Tengah malam itu, aku dan Pak sopir terdampar di tengah wilayah Bukit Soeharto. Sepi sekali, sama sekali tidak ada mobil yang melintas. Sejenak kemudian, Pak sopir membuka percakapan kalau dia melihat dari kaca spion sewaktu aku masih tidur. Penampakan dua orang tersebut sudah dilihatnya. Memang selama 20 tahun lebih menjadi sopir, dia menemui banyak penampakan di sekitar Bukit Soeharto. Dan dia selalu memilih beristirahat jika menemui kejadian yang tidak wajar itu. Karena aku tidak mau berlama-lama terdampar di tempat itu, akhirnya sekali lagi aku telepon Om Denny. Setelah aku ceritakan semuanya, Om Denny malah tertawa. Kemudian Om Denny memintaku untuk meletakkan handphone di dalam mobil. Dia akan mencoba berkomunikasi dengan dua sosok tersebut. Meski takut, aku tetap menuruti kemauannya. Tanpa melihat ke kursi belakang, aku letakkan HP-ku di atas kursi tengah mobil. Setelah itu, aku tutup pintu dan kembali ke tempat semula. Aku hanya bisa menunggu dengan sabar dan penasaran. Tiba-tiba, pintu belakang mobil terbuka dengan sendirinya. Aku dan Pak sopir yang melihatnya hanya diam 1000 bahasa. Kemudian setelahnya, jelas sekali kami melihat ada dua orang keluar dari dalam mobil. Orang yang turun belakangan adalah yang tanpa kepala. Mereka berjalan pelan menuju jalan raya, lalu menyeberanginya. Sampai mereka berdua menghilang di rindangnya hutan raya Bukit Soeharto. Setelah tenang, aku langsung mengambil HP dan kembali bicara dengan Om Denny. Kata Om Denny, mereka sudah pulang. Jadi aku tidak usah takut lagi. Disuruhnya langsung melanjutkan perjalanan ke Balikpapan. Dan tentunya dengan hati-hati. Kira-kira apa yang Om Denny katakan pada kedua sosok itu? Belum juga sempat bertanya, telepon keburu ditutup. Aku langsung mengajak Pak sopir untuk melanjutkan perjalanan. Namun kali ini aku tidak mau duduk di belakang. Aku memilih duduk di sebelah Pak sopir. Dalam perjalanan, Pak sopir bercerita kalau selama 20 tahun menjadi sopir travel Balikpapan Samarinda, banyak cerita dan peristiwa seram dan mengerikan dalam sejarah perjalanannya. Salah satu yang menarik perhatian adalah adanya peristiwa penyiksaan pekerja paksa Indonesia atau Romusa oleh tentara Jepang pada zaman penjajahan dulu. Menurut cerita warga, banyak penampakan yang berkaitan dengan kejadian yang tercatat dalam sejarah itu.
Pak sopir bercerita banyak tentang kisah mistis Bukit Soeharto itu. Yang terakhir, sekitar 1 tahun sebelumnya, telah terjadi perampokan dan pembunuhan. Ada mobil yang dirampok, seorang penumpang dan sopirnya dibunuh. Sang sopir kepalanya dipenggal sampai putus. Sebelum dibunuh, korban menginap di hotel tempatku menginap di Samarinda itu tanpa pernah check out karena sudah terlanjur meninggal dunia. Beberapa saat kemudian, sesampainya di Balikpapan, aku langsung menginap dan beristirahat dengan aman dan nyaman di hotel dekat dengan bandara. Keesokan paginya, aku pulang ke Jakarta. Sungguh perjalanan yang sangat menegangkan dan menyeramkan. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.